Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nisrina Aliunisa dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 02 dari Universitas Tidar. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai transformasi geometri. Nah, selanjutnya adapun kompetensi dasarnya yaitu KD 3.5 yaitu menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matrik. Kemudian KD 4.5 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri, yaitu translasi, refleksi, dilatasi, dan juga rotasi. Adapun untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama mampu menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks dengan benar. Kemudian yang kedua mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri yang terdiri dari translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi dengan benar. Selanjutnya dalam transformasi geometri yang akan kita pelajari yang pertama yaitu translasi, kemudian yang kedua ada refleksi, yang ketiga ada dilatasi, yang keempat ada rotasi. Kita memasuki materi yang pertama yaitu mengenai translasi atau bisa juga disebut dengan pergeseran. Translasi merupakan titik suatu bidang. Bisa juga diartikan sebagai transformasi yang memindahkan titik, bangun, atau objek dengan jarak dan arah tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjumpai terkait dengan translasi. Misalnya, manusia dapat bergerak kemana saja atau kendaraan sepeda motor dapat bergerak di jalan raya. Nah, objek tersebut dapat berubah posisi atau disebut dengan translasi dengan jarak dan arah tertentu tanpa mengubah bentuk dan ukuran. Nah, pergeseran titik, bangun, ataupun objek tersebut bisa bergeser ke atas, bisa bergeser ke bawah, bisa bergeser ke kanan, dan ke kiri atau campuran dari keempat arah tersebut. Nah, translasi disebut translasi jika titik A dalam kurung X, Y ditranslasi oleh T dalam kurung A, B menghasilkan bayangan yaitu A aksen dalam kurung E aksen, Y aksen. Ditulis dengan A di mana titiknya X, Y ditranslasikan T titiknya A, B akan menghasilkan bayangan yaitu A aksen dalam kurung E aksen, Y aksen. Bisa dituliskan seperti ini ya. A dalam kurung X, Y tanda panah, di atasnya ada titik T-nya yaitu A, B akan menghasilkan A aksen sama dengan E aksen, Y aksen. Nah, untuk mencari E aksen dan Y aksennya dapat kita peroleh dengan menambahkan titik A-nya yaitu kita dapat menambahkan titik T-nya yaitu A, B dengan titik A-nya yaitu X, Y. Untuk mencari E aksen berarti A ditambah X, untuk mencari Y aksen berarti B ditambah Y. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal saja ya teman-teman. Nah, di sini ada contoh yaitu tentukan bayangan titik B jika diketahui titik B 4,5 ditranslasikan dengan matriks T yaitu min 5,2. Untuk penyelesaiannya, tadi kita ketahui untuk mencari E aksen dan Y aksennya yaitu menambahkan titik B-nya dengan matriks T-nya yaitu maka X aksennya yaitu min 5
min 5 ini ditambahkan dengan 4. Dihasilkan min 1. Dan Y aksennya diperoleh dari 2 ditambah 5. Dihasilkan 7. Maka bayangan B atau bisa disebut dengan B aksen yaitu min 1,7. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu refleksi atau pencerminan. Sama halnya dengan bayangan benda yang terbentuk pada sebuah cermin, suatu objek yang mengalami refleksi akan mempunyai bayangan benda yang dihasilkan oleh suatu cermin. Bisa diperhatikan gambar di bawah ini. Nah, coba lihatlah garis merah ini. Dan juga beberapa titik merah pada gambar ini. Garis ini dan juga titik-titik merah tersebut berpindah hal itu sama seperti apa yang ada pada benda yang dihadapkan pada cermin datar ini. Nah, jadi refleksi merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik dengan sifat bayangan cermin. Selanjutnya ada jenis-jenis refleksi. Yang pertama ada pencerminan terhadap titik asal, di mana 0,0. Yang kedua pencerminan terhadap sumbu X. Yang ketiga pencerminan terhadap sumbu Y. Yang keempat pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Yang kelima pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, mungkin pemaparan materinya cukup sampai di sini. Nanti teman-teman bisa mencari materi yang lain di internet. Atau nanti saya sediakan modulnya di e-learning yang akan saya siapkan ya. Nah, di sini ada tugas kelompok. Buat 5 kelompok dengan anggota 6-5 orang, masing-masing kelompok memberikan penjelasan terkait jenis refleksi dan berikan satu contoh soalnya, kemudian presentasikan di depan kelas. Waktu diskusinya 20 menit, dilanjutkan presentasi di depan kelas kurang lebih 5 menit. Untuk pembagian masing-masing kelompok sebagai berikut ini ya. Nanti akan saya share di WA. Atau kalian bisa mengakses di e-learning ya. Nanti hasil diskusinya kalian upload di e-learning yang sudah, di situ saya sudah menyiapkan forum diskusinya. Kemudian ini ada latihan soal. Latihan soal ini nanti kalian upload secara mandiri di e-learning. Nanti saya siapkan untuk keterlambatannya minggu depan ya, latihan soal ini. Nah, baik. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat!